Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini bertemu kembali dengan saya. Kita sudah sampai di transaksi ya. Kemarin kan kita sudah selesai menyiapkan data awal untuk perusahaan baru sampai di company data auditor. Selanjutnya kita masuk transaksi. Oke. Transaksinya mungkin nanti akan saya bikinkan tutorial video per dokumen ya. Oke, langsung saja dokumen pertama. Dokumen transaksi nomor 1 itu adalah dokumen pengeluaran kas. Untuk apa pengeluaran kasnya? Pengeluaran kasnya itu untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Oke, kalau seperti itu berarti masuknya apa ya? Ya, masuknya di banking, kemudian spend money. Spend ini pengeluaran, spend money. Kenapa spend money? Karena ini tidak berkaitan dengan pembelian atau penjualan barang dagang. Pokoknya yang tidak berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang dagang, nanti masuknya itu di banking gitu ya. Caranya gimana? Ini masuk di banking, spend money, kemudian tax inklusif ini centangnya dihilangkan saja. Kemudian ini dibiayainya dari apa? Karena ini bukti pengeluaran kas itu pakainya cash in bank. Beda kalau nanti voucher kas kecil itu baru. Kalau gitu di sini cash in banknya berarti tetap ini adalah sumber pembiayaan kita pada waktu pembayaran itu menggunakan apa. Kalau misalkan bukan petty cash berarti dan itu pengeluaran kas biasa berarti nanti cash in bank. Terus di sini dilengkapi dulu cek nomornya. Nomor ceknya itu bisa diisi nomor bukti transaksinya. Itu kan BKK 121. Oke, saya copy dulu. Paste. Tanggalnya ini nggak boleh salah ya. Tanggalnya 1 Desember 2018. 1/12/18. Terus jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 2.500.000. Kemudian diperuntukkan untuk apa? Itu memonya bisa kalian yang isi yang ini, pembayaran gaji karyawan bulan November. Dah, ini nggak usah, card dan payinya itu nggak usah diisi. Jadi biarkan kosong, cukup yang diisikan memo, terus cek nomor atau bukti transaksinya, terus tanggalnya dan jumlahnya. Nah, di sini kita bayarnya untuk apa? Bayarnya adalah untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Kalau bulan November berarti ini bukan beban gaji karena beban gajinya itu sudah diakui di bulan November. Kalau seperti itu masuknya apa, Bu? Nah, masuknya berarti di hutang beban atau hutang gaji kalau ada. Kalian cek dulu di neraca saldo. Neraca saldonya kira-kira ada hutang gaji atau hutang beban nggak ya? Hutang itu golongan 2. Nah, ini ya. Expense payable ada sebesar 3.900.000. Ini berarti terdiri dari hutang gaji sama mungkin ada hutang biaya yang lainnya, gitu ya. Berarti nanti akunnya adalah expense payable. Expense payable, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti jurnalnya adalah seperti ini. Jadi, expense payable, debitnya dulu ya. Expense payable debit pada cash in bank kredit 2.500.000. Kalau sudah seperti itu, sudah yakin benar, seperti biasa, klik record. Tutup. Selanjutnya kita masuk dokumen transaksi 2. Dokumen transaksi 2 itu adalah voucher kas kecil. Voucher kas kecil tanggal sekian, nomor buktinya sekian, terus jumlahnya juga sekian, diperuntukkan untuk apa? Untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Kalau seperti itu berarti masuknya apa? Karena ini tidak berkaitan dengan penjualan dan pembelian, berarti masuknya ke banking gitu ya. Masuk banking, terus karena pengeluaran kas berarti pilih spend money. Karena tadi itu pengeluaran kasnya adalah kas kecil, bukan kayak yang tadi pengeluaran kas biasa,
maksudnya pengeluaran kas lebih dari 1 juta, karena ini kurang dari 1 juta, dibiayanya pakai kas kecil. Kalau seperti itu jangan lupa di sini kalian harus mengganti di petty cash. Harus diganti dulu ke petty cash. Kalau misalkan nggak diganti, berarti dengan kata lain pengeluaran ini kamu akui, kalau kalian akui, kalian biayai pakai cash in bank. Padahal ini dari petty cash, jadi dirubah dulu ke petty cash. Terus bukti transaksinya ini kalian kopikan, diketik ya kalau kalian di ini cek account itu isikan bukti transaksinya. Tanggalnya itu tanggal 2 Desember 2018, jumlahnya berapa tadi? 750.000. Terus keperluannya untuk apa? Keperluannya untuk pembuatan brosur, keperluan iklan. Ini kalian nggak usah selengkap itu, nggak apa-apa. Tuh, nggak bisa. Bentar. Terlalu panjang. Pembuatan brosur. Sorry. Oke. Nah, pembuatan brosur itu berarti beban apa? Nah, kalian cari iklan ya. Karena di sini beban brosur untuk keperluan iklan. Iklan itu adalah advertising expense. Kalau misalkan kalian masih lupa istilahnya itu apa, di sini sudah ada bahasa Indonesianya. Kalian bisa ngintip di soal yang atas. Ini di sini ada advertising expense atau beban iklan. Oke. Advertising expense sebesar 750.000. Jadi jangan lupa ngisi, diganti petty cash, terus nomor buktinya, tanggalnya, dan jumlahnya, kemudian memo, kemudian juga akunnya apa. Kalau misalkan sudah, nanti jurnalnya seperti ini, advertising expense pada petty cash. Kalau misalkan sudah yakin, silakan di record. Kemudian bisa di close. Selanjutnya kita masuk dokumen transaksi nomor 3. Dokumen transaksi nomor 3 itu adalah transaksi pelunasan faktur. Nah, kalau seperti ini berarti ini kalian kan bukti penerimaan kas. Berarti kalian terima uang kan. Dan terima uangnya tapi itu dari pelunasan faktur. Berarti dari penjualan. Kalau misalkan dari penjualan, nanti ya masuknya bukan ke banking. Masuknya itu ke sales. Meskipun itu penerimaan kas, bukan berarti di banking kemudian receive money, karena ini berkaitan dengan penjualan, masuknya di sales kemudian receive payment. Kalian pilih customernya siapa, ini namanya JB Alex, dipilih dulu JB Alex. Kemudian ID-nya ini bisa diisikan bukti invoice-nya, bukan bukti invoice ya, bukti transaksinya. Tanggalnya itu tanggal 3 Desember. Oke. Amount receive-nya itu kalian isi, yang diterima kasnya berapa. Sini kan yang diterima 34 juta 100. Berarti yang diisikan di sini juga 34 juta 100. Payment method gak usah diisi. Kemudian di amount apply di sini. Terus di tab. Nah, kalau out of balance-nya 0, nanti jurnalnya seperti ini. Cash in bank, karena kita menerima kas, berarti kas kita di bank bertambah. Kemudian piutang kita, karena sudah dilunasi, piutang kita berkurang. Cash in bank pada account receivable. Seperti itu. Kalau misalkan sudah benar, berarti langsung di record. Selanjutnya, transaksi nomor 4.
Transaksi nomor 4 itu kayak tadi, bukti voucher kas kecil. Untuk apa? Untuk pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November kayak yang tadi ya. Kalau tadi kan gaji bulan November. Ini mana sih? Ini gaji bulan November, tapi di sini itu adalah listrik dan telepon bulan November. Berarti sama perlakuannya. Berarti ini sudah diakui sebagai biaya sebelumnya. Berarti ini nanti itu adalah utang beban. Bayar utang beban. Pakai apa bayarnya? Di sini kebetulan pakai voucher kas kecil. Berarti maksudnya apa? Maksudnya adalah di banking. Karena ini tidak berkaitan dengan jual dan beli lagi-lagi, berarti masukkan ke banking. Terus spend money. Nah, ini kan cash in bank. Diganti ke ready cash karena ini voucher kas kecil. Kemudian bukti transaksinya itu kalian lengkapi. Tanggalnya, tanggal berapa? 4 Desember. 4, 12, 18. Berapa? Ini 400 dan 500. Ini utang ya, utang kayak tadi. Berarti 900. Oke. Memonya itu adalah untuk pembayaran listrik dan telepon bulan November. Kemudian account-nya itu adalah hutang, beban atau expense payable. Kalau misalkan sudah, nanti jurnalnya seperti ini. Expense payable pada petty cash. Kalau misalkan sudah, silakan di record.